kan yang bergerak kan Bapak, berarti kan yang nyata Pak Yusuf. Tapi yang menggerakkannya itu Bukan. kan Bapak bilang nyata tadi kan. Jadi ada dua nih Pak. Satu Pak Yusuf nyata, bergerak, melihat, hidup. Lalu arti zohir tadi Tuhan Bapak nyata juga. Nah Iya. kalau yang Bapak jelasin yang nyata cuman Pak Yusuf. Nah Tuhannya Baik. yang nyata itu seperti apa Pak gitu Pak? Baik. Jadi yang namanya nyata itu bukan berarti dia dapat dilihat dengan mata, enggak. Contoh angin itu nyata, tapi angin tidak dapat dilihat dengan mata kita, kan kayak Tapi gitu. bisa Tapi kan dirasakan angin lebih dirasakan. indera. Nggak bisa dirasakan kan? Indra. Begitu pula Tuhan bisa kita rasakan, siapa yang memberi napas tiap detik kepada kita, siapa yang mengizinkan kita bergerak tiap detik. Saya khawatir Pak, nanti kalau Bapak bawa seperti ini Nah, nanti kalau angin Iya. kita rasakan kan karena ada hembusannya. Ada Iya. berhembus gitu. Nah, kalau Allah Jadi- kan kita rasakan karena dia memberi kita napas tiap detik. ya, tapi nyata nggak Pak? Nah, kalau dia tidak nyata memberikan napas kepada kita, ya atau dia mati juga kita. Berarti kan Bapak yang nyata kan Bapak kan. Nah yang memberi nafas itu tadi kan zohir, nyata juga. Nyatanya itu seperti apa Pak gitu maksudnya? Gini, nyatanya itu dapat dilihat dari diri kita, nggak usah jauh-jauh gitu. Dia yang memerintahkan kita gerak, dia yang memerintahkan kita ngomong saat ini. Kayak gitu, bukan berarti dia nyata itu harus bisa dilihat dengan mata, enggak, tapi dapat kita rasakan dengan akal kita gitu. Tapi kan arti nyata itu kan Pak terlihat, tampak. Kan itu apakah ada lagi di bahasa Arabnya arti nyata itu tidak terlihat? Kalau KBBI nyata itu ya terlihat dan tampak Pak. Jadi Bapak membawakan dua objek sekarang yang nyata. Satu objeknya Bapak, kita semua nyata toh. Yang kedua nyata itu yang memberikan kita kehidupan itu Pak. Jadi ada yang dua yang nyata seharusnya, betul nggak? Karena di KBBI pun arti nyata itu tampak, betul nggak Pak? Baik. Kalaunya menurut Anda seperti itu, roh Anda yang menghidupkan jasad Anda itu nyata atau enggak? Kalau kita kan bicara Tuhan Pak, Tuhan saya nyata. Sebentar, Iya. roh Anda yang menghidupkan jasad Anda itu nyata atau hoax? Berarti Tuhan Bapak roh. Enggak, belum sampai situ. Roh Anda diri Anda Iya. yang menghidupkan jasad Anda, apakah Iya. nyata atau hoax? Saya nyata loh Pak ini. Saya hidup toh. Nah, roh Anda nyata atau enggak? Bapak bisa lihat roh saya nggak? Nah, kan enggak kelihatan. Iya, tapi saya nyata kan Pak? Tapi bisa Anda rasakan kan? Iya, yang Bapak tanya ini saya kan? Saya nyata. Ya, Anda jasad Anda bergerak, roh Anda yang memerintahkan kan? Kan kita bicara dua Pak. Satu manusia nyata. Satu lagi Tuhan kan? Bapak mau bilang. Bukan Tuhan dulu, roh Anda yang saya Kan tanya. memang kita tanya tentang Tuhan loh Pak. Kalau saya kan nyata ini Bapak bisa lihat. Gini, kita membuktikan nyatanya Tuhan melalui diri kita. Roh Anda ada. Apakah Anda dapat lihat roh Anda? Pak, dua ini yang Bapak udah keliru. Satu, nyata manusia, nyata yang digerakkan. Yang kedua, Bapak yang bilang bahwa Tuhan Bapak itu zohir artinya nyata. Berarti Baik. Tuhannya juga nyata. Sekarang Baik. kita bahas tentang Tuhan berarti kan? Baik, Betul. inilah kekeliruan Anda. Tuhan itu harus dilihat gitu. Padahal sesuatu Kalau yang mau kan boleh Pak. Kalau Tuhan mau kan sesuatu boleh yang Pak. nyata itu, sesuatu yang nyata itu belum tentu dapat dilihat. Contoh roh kita, contoh angin ciptaannya, nggak dapat dilihat. Tapi Tidak kitanya terlihat kan Pak? Kita kan cuma jasad. Ya makanya kita nyatakan Pak. Cuma kulit, cuma jantung, cuma jari. Terus yang menggerakkan siapa? Roh kita kan? Nyata tapi kan yang menggerakkan itu Tuhan bukan? Nah, yang menggerakkan Tuhan. ini kan roh kita, betul? Terus Siapa yang memerintahkan roh kita? Tuhan yang nyata kan Pak? Tuhan yang nyata kan? Nyata Tuhan itu memerintahkan. Gimana Tuhannya Pak? Tuhannya itu seperti apa? Saat Nyatanya ini itu dia seperti memerintahkan. Gini, Tuhan saya rasakan saat ini dengan dia memerintahkan roh saya dan akal saya untuk menggerakkan tangan saya dan berbicara kepada Anda. Oke? Oh, gini berarti Pak. Berarti nyata itu yang Bapak katakan zohir itu nyata tetapi tidak bisa dibuktikan. Gitu maksudnya kali ya Pak? Bukan tidak Kan bisa Bapak bilang dibuktikan. nyata. Kalau nyata tidak dapat dibuktikan itu hoax, tidak dapat dibuktikan itu hoax.
Tapi Tuhan itu nyata dapat kita buktikan dengan diri kita, siapa yang mengizinkan bergerak, siapa yang memerintahkan akal, siapa klaim yang sepihak, memerintahkan Ustadz. ruh, siapa yang memerintahkan saya ngomong. Akan kayak gitu. Yang memerintahkan Allah. Masa kan, Anda gini. Kalau tidak ada perintahnya dari Tuhan, contoh orang mati, bisa nggak dia ngomong saat ini? Tuh, Orang dalam Bapak, kubur bisa ngomong nggak? Bagaimana cara Tuhan memerintahkan orang mati itu, Pak? Iya, nggak mungkin kan Tuhan memerintahkan orang mati. Sekarang kalau Tuhan yang nggak nyata kan nggak bisa memerintah, Pak. Berarti nggak ada mulutnya kan, Pak? Kan nggak nyata. Gini, yang namanya memerintah itu tidak perlu ditulis atau ngomong langsung, nggak perlu. Jadi Dengan caranya kuasanya gimana, Pak? dia memerintah kita bisa menggunakan. Dengan kekuasaannya memerintahkan diri saya untuk ngomong kepada Anda. Beres. Tapi dengan kuasanya juga dia tidak memerintahkan mayat-mayat di kubur untuk ngomong. Tapi kan nggak nyata, Bapak bilang. Bagaimana Bapak tahu dia memerintah, Pak? Kan nggak nyata. Atau itu kalau dia tidak nyata, saya nggak bisa ngomong saat ini. Kalau Tuhan itu nyata atau tidur atau ngantuk, saya nggak akan bisa ngomong kepada Anda karena tidak ada izin ya mulut saya untuk ngomong. Itu kan klaim sepihak, Ustadz. Karena kita pun bicara bisa Bukan hidup klaim itu. sepihak, itu cara Loh, cara itu kan klaim membuktikan sepihak. zahir Tuhan Karena itu saya nyata. juga bisa bergerak, saya bisa bicara, itu karena Iya, Tuhan itu bukan Yesus. klaim sepihak. Iya. Nah, Lagi di mana Yesus memerintahkan Anda? Mana Yesusnya? Mana Yesus? Kan ada. Masehi 1 sampai Masehi 23. Gini, waktu Anda diciptakan, bentar. Waktu Anda diciptakan di dalam rahim ibu Anda. Waktu di dalam begini rahim Ustadz, ibu kalau Anda, kamu Anda bilang bahwa nyatanya Tuhanmu itu karena Ustadz bisa ngomong, bisa bicara, lah kita juga bisa bicara, bisa hidup, itu semua karena Tuhan Yesus. Artinya kan nggak menjawab dari pertanyaan kami tentang eksistensi Tuhanmu yang dikatakan nyata gitu loh. Paham nggak Ustadz? Baik. Kalau Tuhan Anda yang nyata, kata Anda, saat ini Anda diberikan napas karena Yesus, kapan Yesus beri napas Anda detik ini? Mana Yesus tak kirim tabung oksigen ke tempat Mbak Mika Dia mulai mengalihkan Matius, topik. Matius Tapi yang memang maunya. susah bagi dia jawab itu. Oke, Enggak, berarti itu gini, bukan Pak. klaim sepihak. Saya tadi Pak mendukung sebenarnya ada satu ayat yang mendukung pernyataan Pak Yusuf di dalam kitab Bapak sendiri. Bapak kan mengatakan bahwa zohir itu nyata. Ketika saya membuka Maryam 33 Pak, memang dia berarti nyata Pak. Buktinya dia lahir, dia wafat dan dia bangkit. Saya bacakan atau Bapak aja yang baca deh. Maryam 33. Berarti kan dia nyata kan Pak? Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itu siapa? Buat siapa? Buat Nabi Isa, bukan buat Ya, Tuhan. Oke. Kalau ini buat Nabi Isa. Oke. Berarti Allahnya Bapak itu hanya betul-betul zat ya, betul-betul zat ya. Ya, beda dengan makhluk. Kalaunya dapat dilihat itu bukan Tuhan udah. Emang ada peraturan seperti itu Pak? Tuhan nggak bisa dilihat. Oh, keluaran 33 nomor 20. Lagi firmannya engkau tidak dapat. Bentar Mbak Pera. Begini, di Keluaran 33 nomor 20 lagi firmannya, manusia tidak tahan memandang wajahku, karena kalau ada manusia yang memandang wajahku dia akan mati. Terus Itu kan aturan dari Yesus di Yohanes 5:37 tadi, Ya. rupa Bapa tidak dapat dilihat. Oke? Jadi kalaunya Tuhannya kelihatan, itu udah bukan Tuhannya para nabi, bukan ya? Tapi Bapak itu Pak sayangnya tidak membaca secara lengkap di dalam Keluaran 33:11 dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda tidaklah meninggalkan kemah itu. Ada saksi di sana Pak, yaitu Yosua. Jadi Tuhan bisa berbicara berhadapan muka seperti seorang teman. Itulah Tuhan kita nyata. Kemudian dia sama Abraham juga menampakkan diri. Pertanyaan saya Pak, kenapa Bapak menjelaskan tentang Tuhan Bapak ngambil Alkitab?
Jelaskanlah Iya. tentang Oh, Tuhan ini Bapak dari Al-Quran. masalahnya gitu, Pak. gini. Masalahnya gini, ya Anda kan bertanya tentang masalah aturan. Aturan dari mana Tuhan itu tidak dapat dilihat? Dari aturan yang dijelaskan oleh para nabi. Yang saya Kan maksud, yang ya. yang Tuhan kami bisa dilihat, Pak. Tadi saya udah baca Keluaran 33 ayat 11. Ada lagi Kejadian 17 sampai sekian, itu ada Abraham bertemu dengan Tuhan. Nah, Iya, sama itu Kejadian kan tentang 18. Tuhan kita bisa dilihat, Pak. Kalau Tuhan kita bisa dilihat. Lalu Bapak bilang, Tuhan tidak bisa dilihat. Bapak bilang, itu aturan dari mana, Pak? Harusnya Bapak tunjukkan dari kitab Bapak. Gitu loh, Oh Pak. gini, makanya jangan dipotong dulu gitu. Saya mengutip Keluaran 33 nomor 20 tadi, itu aturan dari Tuhannya Nabi Musa, tidak dapat dilihat. Terus saya mengutip Yohanes 5 nomor 37, itu tidak dapat dilihat, aturan dari Yesus. Habis itu aturan dari Al-Quran saya itu ada di dalam Quran surah Al-An'am ayat 103. Lalu Nah, dari Al-An'am ya. Saya buka dulu ya, Pak. Al-An'am ya. dapat dilihat dengan mata. Ya, Al-An'am ayat 103. Iya. Tapi tolong sambil dibuka saya juga mau tambahkan sama Ustadz Yusuf ini ya. Jadi ketika dia menjelaskan imannya, dia malah mengais-ngais dari Alkitab karena untuk memvalidasi imannya gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Namun seperti ini. saya tanggapi. Sebentar dulu Ustadz Yusuf ya. Iya. Izinkan saya bicara sebentar, saudaraku. Nah, Ustadz Yusuf ini kan tidak membaca Alkitab secara komprehensif menyeluruh gitu kan, hanya menyimpulkan dengan satu ayat. Memang betul, kami juga mengimani seperti apa yang tersudah dalam Alkitab bahwa kita tidak akan mampu melihat Tuhan. Betul sekali, karena apa? Di 1 Timotius 6 ayat 16, eksistensi dari Tuhan Yesus itu adalah cahaya terang yang tak terhampiri. Kenapa? Karena waktu Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam rupa cahaya memancar dari langit, itu mata Paulus saja sampai buta, ya, sampai buta, nggak bisa dia melihat. Makanya Rasul Paulus menuliskan, ya, dialah cahaya terang yang tak terhampiri, tidak seorang pun bisa melihat dia, ya. Karena apa? Tuhan Yesus menampakkan cahaya, belum seberapa lagi cahaya dinampakkan dari langit, Paulus saja sampai matanya buta. Dan memang betul, eksistensi Tuhan Yesus yang sejati adalah dialah cahaya terang yang tak terhampiri. Makanya kita nggak akan mampu melihat dia. Tetapi supaya kita bisa melihat dia, dia harus datang berkenosis dan berteofani. Teofani artinya penampakan ilahi dalam rupa awan, dalam rupa manusia, dalam rupa dalam rupa api dan sebagainya, supaya kita bisa melihat dia. Begitu Ustadz. Karena apa? Dia nyata, ada dan berkuasa. Jadi jelas eksistensi Tuhan di dalam iman kami. Dia cahaya terang yang tak terhampiri, roh yang berkuasa. Tapi dia bisa menyatakan diri dalam rupa seperti kita, di mana kita diciptakan menurut rupa dan gambarnya. Gitu, jelas eksistensinya. Nah, sedangkan eksistensi dari Tuhan Ustadz dari tadi, mohon maaf nih, kami bingung apa sebenarnya eksistensi dari Tuhanmu gitu loh. Ya, pertama ya saya tanggapi, saya bukan mengais-ngais kitab Anda, ya. Tetapi kalau saya hanya membawa Al-Quran, Anda tidak akan percaya dengan penjelasan saya, ya. Jadi saya bawakan juga kitab Anda gitu, ya, agar Anda percaya bahwa Tuhan itu tidak dapat dilihat menurut kitab Anda, bukan cuma kitab saya gitu. Tapi ternyata nggak salah ya, Pak. Ternyata Pak Yusuf salah ya. Karena ternyata Tuhan di dalam kekristenan itu bisa menyatakan dirinya agar manusia bisa melihatnya. Iya. Gini Mbak, Ya, jadi ternyata Pak Ustadz saya salah kan ya. cuma baca. Gini, baik saya tanggapi. Itu kan saya cuma membaca di kitab Anda. Ya, kalau Anda bawa bawa ayat yang lain bahwa Tuhan bisa dapat dilihat, bukan salah saya. Artinya kitab Anda yang adu mekanik gitu. Bukan berarti Bapak berani membacakan ayat yang setengah-setengah. Bapak nggak membaca secara utuh. Itu nggak boleh, Pak. Ya, itu nggak boleh. Jadi lain kali kalau mau menjelaskan tentang Tuhan Bapak, saya rasa kan kitab Bapak itu tersusun rapi dan terperinci. Saya rasa di situ tentang Tuhan pasti lengkap. Apa mungkin Bapak belum pernah membaca keseluruhan kitabnya atau bagaimana, Pak? Jadi gini, kalau saya udah sampaikan ya. Saya udah sampaikan kalau saya hanya membawa Al-Quran, Anda tidak percaya, maka saya bawakan Bible Anda. Ketika saya mengutipkan satu ayat dari Bible Anda, lalu dengan lantangnya Anda membawa ayat yang lain, mengatakan saya salah, artinya bukan saya yang salah, karena saya hanya baca tekstual kitab Anda,
Anda juga baca kitab Anda tapi di ayat lain, ternyata dua-duanya bertentangan, itu bukan salah saya, tapi Nggak ada kitab yang bertentangan. Anda itu Mana mekanik, bertentangannya, Pak? Pak, Bapak Oh, udah contoh, mau contoh. menyimpulkan kitab kami, Pak. Nggak Baik, boleh. baik. Itu Contoh, Iya, ya, kan contoh. ada pertentangannya. Ustadz Yusuf begini Baik, saudaraku, contoh, tolong contoh. jangan Saya kasih contoh dulu ya. jangan kasih menjawab pertanyaan berdasarkan Alkitab, karena Alkitab itu sangat independen ya, lengkap sempurna. Memang betul Kenapa? Tuhan itu eksistensinya nggak bisa Kitab Anda dilihat. nggak boleh Bentar saya dulu. baca. Bukan boleh, tapi cuman ketika kita bertanya tentang kitabmu, kenapa kamu menjawabnya berdasarkan Alkitab? Apakah tidak ada jawabannya dalam kitabmu? Nah, makanya Mbak Mikana tadi udah saya jelaskan. Kalau saya bawa kitab Tuangnya saya, Mika kok sepi. bentar jangan dipotong-potong dulu ya. Kalaunya saya bawa kitab saya aja, Anda tidak percaya, maka saya Loh, bawakan kitab kalau Anda juga. ada datanya Anda saudaraku, percaya. pasti kami menghormati. Oh Oke. ternyata ada jawabannya, kan gitu. Kenapa harus ngambil dari Alkitab? Apakah tidak ada jawabannya dalam Jadi- kitabmu? Karena dalam Alkitab Jadi begini, memang betul Mbak tadi Mika. sebentar dulu. Saya sudah katakan di ayat yang lain juga, memang Tuhan itu akan menampakkan wajahnya, walaupun eksistensinya memang tak akan mampu kita melihatnya. Karena apa? Eksistensi atau keberadaan dari Tuhan Yesus adalah wujud yang aslinya. Dia cahaya terang yang tak terhampiri, roh yang berkuasa, tapi dia bisa menyatakan diri, bisa menampakkan dirinya supaya kita bisa melihat dia. Makanya dia menunjukkan dia ada, nyata dan berkuasa. Nah dari tadi eksistensi dari Tuhanmu itu nggak ada jawaban dari tadi, Ustadz yang terhormat. Nah kalau kamu ingin menjawab, jawablah dari Baik. kitabmu, jangan mengais-ngais dari Alkitab gitu loh. Bentar. Makanya diperhatikan nih ya. Saya jelaskan kepada ente ya, ibu-ibu semuanya ya. Kenapa saya bawa kitab Anda dan saya bilang adu mekanik? Tadi Mbak Pera membawakan ini ya, 33 nomor 11 untuk membantah saya. Di sini Pak, katanya tuh Mika, Pak, bentar Pak Yusuf, 1 detik aja. Pak, jangan jelaskan lagi Pak, itu udah selesai bahwa enggak. kami- Iya, saya sekarang paham. Bapak jawab tentang itu Pak, yang zohir itu, ambil data Ya. dari Al-Quran Pak. Ini nggak usah Bapak Baik. Bapak tadi jangan Johir melakukan udah kesalahan, Pak. udah Pak, dijawab. Kita kan, aku tahu Pak Yusuf ini kan toleransi orangnya. Bapak sudah mengeluarkan statement negatif tadi. Masa Bapak bilang Alkitab saya bertentangan? Itu kan Bapak udah Makanya salah. perhatikan Jadi ini nggak usah. bertentangan atau tidak gitu ya. Makanya saya mau sampaikan kepada Anda ini bertentangan atau tidak, dan tolong diperhatikan dulu biar Anda Kami sudah tahu, Pak, itu tidak apa yang saya bertentangan. sampaikan. Pak, itu Baik, tidak bertentangan. Baik, Tadi kalau Mika tidak sudah bertentangan, jelaskan. kalau tidak bertentangan kita baca dulu ya. Dan Tuhan berbicara Loh, kepada kan Musa. Bapak yang ditanya dengan tentang Tuhan berhadapan- Bapak, Pak. Kan dengan udah dijawab berhadapan muka tadi ya. Ustadz. Tuhan itu bisa menyatakan dirinya Iya, Mbak Mikana. gitu. Dia Mbak bisa Mikana, menyatakan saya tahu, diri tadi udah dijawab. yang disebut berteofani dan berkenosis supaya kita bisa melihat dia. Nah sekarang apa yang kami tanyakan dari tadi Ustadz Yusuf nggak bisa menjawab. Tapi nggak sabar. apa-apa Ustadz, kalau Sabar, kamu nggak sabar, bisa sabar. menjawab nggak Sabar. apa-apa. Kalau Kami nggak saya paksakan. bawakan kitab- Itu nggak usah ngais-ngais kitab dari Anda, Alkitab. kenapa ketakutan Oh Tuhan Yesus gitu? tolong ampunilah. Bukan Kenapa ketakutan, kita kan ketakutan? sudah Ayo jelasin. udah dengarkan dulu kalau kayak gitu. Loh. Dengarkan dulu ya jawaban saya ya. Ketika Mbak Vera membawakan tentang masalah ayat ini kan kayak gitu kepada saya. Katanya Tuhan di sini berbicara dengan Musa ya, dengan Kok jadi apa? Kak Dengan Rita berhadapan sih, Pak? muka. Gitu. Ya, dengan berhadapan muka kata Mbak Vera. Ya. Dia bawa ayat ini kan. Berhadapan muka, Keluaran 33 nomor 11. Kenapa saya bilang adu mekanik? Ya kitab Anda ini coba buka 20-nya ya. 20-nya seperti apa? Lagi firman Ustadz, mohon maaf nih Ustadz, mohon maaf Ustadz. Ustadz, mohon maaf Ada Ustadz. orang yang membantu Ustadz. aku dapat hidup. Ustadz, Ayo. Aja deh. kita sudah jelasin ya, memang betul. Tidak ada seorang pun yang Aduh, bisa mekanik. melihat wajah Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Kan saya sudah jelasin di 1 Timotius 6:16 juga. Dialah cahaya terang yang tak terhampiri ya. Makanya ketika dia Terus menampakkan ini gimana Mbak Mikana? Yang Iya, dibawa kan. Mbak Pera tadi tuh Kan kita jelas lah.
Eksistensi Tuhan kita itu roh. Udah jelas ya, eksistensinya cahaya terang yang tak terhampiri. Dia adalah cahaya terang yang tak terhampiri, roh yang berkuasa. Dan dari tadi yang kita tanya, eksistensi dari Tuhanmu itu apa gitu loh. Kamu bilang nyatanya apa? Ini berbeda pula. Nih udah mulai pula nih, kalian. nggak bisa Kata jawab Mbak malah Vera, mengalihkan ke Alkitab nih. Kata Mbak Vera. Iya, kami- ya Tuhan iya, itu kami dapat tahu. dilihat. Nah, bertatapan muka dengan Nabi Musa. Iya. Kata Mbak Mika. Kenapa tidak bisa dapat dilihat? Karena dia terlalu bisa. terang. Aduh, Berkuasa. Ustadz gini loh Ustadz. Karena dia berkuasa Ustadz, dia bisa menyatakan dirinya, dia bisa menampakkan diri dalam rupa manusia, dalam tiang awan, supaya bisa kita melihat dia gitu loh. Kami tidak sangkali bahwa Tuhan kami itu wujud aslinya nggak akan bisa kita lihat. Karena apa? Dia cahaya terang yang tak terhampiri. 1 Timotius 6:16. Nah Lah, dari terus tadi gimana yang dia kita berbicara tanyakan, denganmu? apa eksistensi Gini. dari Tuhanmu, Mbak Mika, Ustadz Yusuf? Mbak Ustadz Mikana, Yusuf, apa eksistensi kalau dari seperti Tuhanmu? Kalau seperti itu dia Oh, gimana alah. bicara dengan Nabi Musa Ini berbahasa bahasa muka kayak Alkitab. gimana? Karena dia berteofani, berteofani. Berteofani berteofani artinya kayak gimana? penampakan ilahi Dan dalam Tuhan rupa berbicara manusia, kepada dalam rupa Musa tiang awan dan lain dengan sebagainya. berhadapan muka. Itu membuktikan dia ada nyata dan berkuasa. Dia bisa menampakkan atau menyatakan dirinya kepada umat manusia gitu loh. Membuktikan dia ada nyata dan berkuasa. Nah dari jadi tadi yang Mbak kita Vera tanya, salah ya? Tuhanmu apa? Nggak dijawab Loh. dari tadi. Oh ya udah Mbak Vera berarti salah ya. Salah. Mbak Ya Mikana udahlah yang Ustadz, betul Ustadz, gitu. Ustadz, begini aja Ustadz. Ya nggak apa-apa kalau kamu nggak bisa Apa-apa. jawab. Apa eksistensi dari Bukan Tuhanmu? nggak Nggak bisa dari tadi jawab. nggak bisa. Anda Ya yang udah, nggak apa bisa eksistensi jawab nih. dari Tuhanmu? Apa eksistensi dari Tuhanmu Udah kalau dia dijelaskan nyata? Satu persatu pelan-pelan tadi. Enggak, kamu itu menjawab dari kita, jangan ambil dari Eksistensinya Alkitab. zat Allah udah. Iya, tadi kamu bilang Johir nyata, bertentangan. Eh, Ya nyata memang. Nyatanya seperti Bukan apa? lahir. Katanya nggak bisa Nah, dilihat. nyatanya dia memerintah. Baik, nyatanya sekarang dia memerintahkan saya pegang remote. Ya, nah, memerintahkan ruh saya memegang remote. Kalau dia tidak Dari mana perintahkan Bapak ruh tahu saya dia pegang memerintahkan remote. Bapak? Pak, dari mana Bapak Ah, tahu baik. dia memerintahkan Bapak? Baik. Hmm. Itu pula. Tar. dia mengambil dari Alkitab, Cong. Oke. Dari mana Allah memerintahkan saya untuk menggerakkan tangan saya pegang remote kan kayak gitu, ya. Oke. Ini dalil yang saya kasih kepada Anda ya. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 6 pertama dia menciptakan saya di dalam perut ibu saya. Habis itu dia ciptakan dengan sempurna. Quran surah At-Tin ayat keempat. Oke. Jadi ketika kesempurnaan itu telah dia berikan, sempurna juga saya diciptakan dengan ruhnya, maka dengan ruh saya diperintahkan olehnya agar memegang remote untuk menunjukkan eksistensi dan nyatanya Tuhan terhadap Anda. Dah, kayak gitu aja. Yang nyata saya lihat malah Bapak tadi megang remote. Tuhannya itu nyatanya Ya, di iya. mana, Pak? Tuhannya? Ya iya. Tuhannya di mana? Tuhannya memerintahkan roh saya, nggak perlu dilihat dia. Memerintahkan roh Udah Bapak. dibilang Ada Al-An'am ayat 103, Al-An'am ayat 103 dia tidak dapat dilihat. Kan udah dibilang. Tapi Bapak bilang Zohir nyata. Bapak kontradiksi deh, Pak. Ya iya nyata dia nyuruh saya pegang remote nih nyata. Kalau dia tidak mengizinkan saya untuk pegang remote, nggak bisa saya pegang remote. Artinya, Mayat- Pak, gini deh. Arti Bentar, nyata bentar, itu bentar. deh, Pak. Pak, arti nyata itu apa sih, Pak? Arti nyata. Nyata itu belum tentu bisa dilihat. Contoh angin nyata nggak? Nyata kan? Nyata kan? Bisa kita rasakan pakai panca indera kan, Pak? Ya bisa. Berarti Sulit kan, begitu Pak? pula Tuhan. Ya, begitu pula Tuhan dapat kita rasakan dengan dia memberi kita napas tiap waktu, dengan mengizinkan kita bergerak, ya. Nyata. Yang saya lihat Bapak itu nyata, tapi yang menggerakkan Bapak itu nggak nyata. Nah, makanya gini.
udah dibilang ayatnya oleh para nabi dan kata Yesus Tuhan itu tidak dapat dilihat. Oh, Jangan Anda Yesus, Pak. paksa Bapak untuk kan lagi dilihat. menjelaskan Tuhan Bapak. No, Kok no, Bapak no, no. pakai Saya Yesus? mengutip standar Yesus. Pak, kok Bapak pakai Yesus? Kan Oh Bapak pakai iya, Yesus. kalau gini kan saya pakai ayat Al-Quran saya aja, saya jelaskan Anda nggak percaya, makanya saya pakai standar kitab Anda, pakai apa standar Yesus gitu. Sebenarnya Pak, Kata saya rupanya mau pun tidak dapat dilihat, betul? mungkin Pak Yusuf mungkin lupa bahwa ada kan yang sudah bertemu dengan Tuhan Bapak di keyakinan Bapak, yaitu Nabi Bapak pernah naik ke sorga. Loh, Betul nggak gini. Kalau ketemu Tuhan di mana bentuk adilnya dia? Loh kan itu kita Siapa Bapak yang bilang Isra Mi'raj itu loh Pak. Isra Mi'raj artinya apa? Kalau Isra Mi'raj itu perjalanan malam hari ya. Kemana Pak? Hamba yang diperjalankan. Kemana dia Pak berjalan ke malam hari kemana Pak? Ya, kalaunya saya tahu eksistensinya kata Anda, dia bertemu Tuhan kan kayak gitu. Iya, Isra Mi'raj artinya apa Pak? Kalau dia bertemu Tuhan ya, maka jatuh keadilan dia. Nabi Muhammad itu perintah sholat diturunkan kepadanya ya, bukan berarti dengan biji mata Nabi Muhammad dia lihat Allah, nggak kayak gitu. Jadi dia dapat perintah dari siapa dong Pak kalau gitu? Diperintahkan dia langsung berbicara kepada Allah sebagaimana Nabi Musa berbicara kepada Tuhan. Kok pakai Musa sih Pak? Ini kan lagi bicara Nabi Nah, Bapak ya kan, Pak. kan masuk akal semuanya gitu. Kalau saya pakai standar saya, ya. Jangan Tapi kalau pada saya Pak. bikin Aduh. standarnya di kitab Anda kan baru masuk gitu. Jangan Pak, jangan pakai kitab kita mah udah Oh. tahu tentang kitab-kitab. Oh, Maksud iya, saya, iya, gini, apakah benar gini. Pak, Nabi Bapak waktu Isra Mi'raj itu bertemu dengan Tuhannya di sorga apa di langit gitu, benar nggak itu Pak? Kalau benar, berarti dia tahu dong bentuk Tuhan Bapak, gitu loh maksud saya. Udah dibilang dia ya diperjalankan ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat, bukan untuk melihat Tuhan, bukan. Oh, berarti Oke. dia nggak melihat Tuhan waktu itu Pak? Kalau ada makhluknya yang melihat Tuhan satu pun di muka bumi ini, jatuh keadilan Jadi dia. perintah sholatnya dari mana itu Pak? Ya, sebagaimana Nabi Musa berbicara dengan Kok Tuhan. lagi ke Musa lagi sih Pak? Kan? Nabi Musa aja bisa langsung bicara dengan Tuhan. Itu Melihat Musa yang mana Gimana? itu? Musa itu Musa yang mana? Yang kedengaran suaranya aja kan yang kedengaran. Enggak, itu Musa yang mana maksud Ustadz? Ayo gimana suaranya aja kan yang kedengaran. Betul nggak? Enggak, tadi kan iya Ferawati bertanya perintah sholatnya dapat dari mana kan gitu. Ya perintah sholatnya langsung Allah berkalam kepada Nabi Muhammad. Oke? Di mana? Di mana Pak? Di Sidratul Muntaha. Udah. Apa itu namanya itu? Di langit apa sorga? Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin Pak? tastawa wa bil ufuqil a'la An-Najm. Di mana Pak? Di gunung atau di langit apa di sorga Pak? Di langit. Di langit. Naik dengan cara apa itu nabinya Pak ke langit Pak? Nah, kalau yang itu kan bukan eksistensi dari pertanyaan Anda. Ya, tanyakan yang kan ini penting. hubungannya dia dipanggil ke langit. Artinya kan Pak, dia berhubungan dengan Tuhannya Bapak, betul nggak? Dia ke langit. Di langit bertemu dengan Tuhan Bapak, harusnya kan Isra Mi'raj. Artinya begitu kalau kata yang saya tahu. Ternyata kata Bapak tidak bertemu ya. Lah, kata siapa bertemu? Oh jadi itu dia dapat perintah dari siapa Pak? Ya dari Tuhan semesta alam dengan cara Dari mana dia berkalam. tahu itu Tuhan? Dari mana dia tahu itu Tuhan? Udah dibilang yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Isra. Oke. Itu saksinya siapa Pak? Saksi pula yang dicari. Siapa saksi Yesus terima firman? Yesus lah firman. Yesus lah firman. Yesus tidak terima firman, Tuhan tapi Yesus Yesus itu lah sang firman, ya Tuhan Yesus itu sang firman, dia yang berfirman. Enggak usah dikentok. Beda-beda pula jawaban kalian. Yang betul yang mana sih? Iya firman, sang firman, dia yang berfirman, dia yang berkata-kata Dia gitu. tidak menerima, tapi dialah firmannya Pak.
Oh, dialah firman-Nya, segala firman yang engkau berikan kepada Udah nggak usah ke sana, Pak. Maksudnya Nah, makanya standar itu yang ketika saya Nabi tanya, Bapak, saya pakai gitu. Pak, ketika Nabi Bapak bertemu dengan Tuhannya Bapak itu nggak ada saksi, Pak. Nah sama, Yesus juga terima firman nggak ada saksi. Apa hubungannya sama Yesus, Pak? Dengan Nabi Bapak kan nggak ada. Tuhan kita standar juga yang sama beda saya kan? gunakan. Hah? Standar yang sama saya Bukan. gunakan. Pak, Bapak jawab dulu. Nanti habis ini tentang Yesus. Bapak jawab dulu Nabi Bapak. Ketemu dengan Tuhan Bapak di langit. Adakah saksinya, Pak? Nah memangnya Nabi Muhammad itu mau ketemu itu mau kondangan atau kayak gimana gitu? Mau banyak-banyakan. Mika, gimana sih Mika? Gua nggak Kan tahu pusing lagi. sendiri. Masih Makanya kekondangan saya mau tanya dulu standarnya dari Yesus. Yesus terima firman Pak, siapa gini, saksinya? Pak, jangan gini. Ketika kita diskusi, kita selesaikan dulu satu topik. Nanti tentang Yesus kita akan bicara. Maksudnya gini, kita kan tadi tentang eksistensi Tuhan. Saya tadi mau bantunya, mau ngingetin. Pasti mungkin Pak Yusuf lupa bahwa ada yang ketemu Ya udah. Sebelum Anda masuk, tadi saya jelaskan dengan Mbak Mikana siapa saksinya. Pertama malaikat Jibril, yang kedua Allah, yang ketiga nabinya sendiri. Dah. Loh, kok saksi? Tapi kan nggak bertemu Allah, Pak. Kok Allah jadi saksi, Pak? Tanya siapa saksinya Yesus terima firman? Nggak ketemu Bapa kan dia waktu di dunia. Yesus kan itu dia firman, Pak, sang firman. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, siapa saksinya? Itu kan dari roh keilahiannya, Pak. Itu tadi remata, saya bilang itu kehendak, jangan mengalihkan. ada Tadi itu saksinya, udah dijawab, nggak ada Ustaz. Tadi udah dijawab. dijawab itu, Ustaz. Nggak ada Kamu jangan saksinya. ngalihkan topik, Mengalihkan dunia. Ya, makanya saya juga menjawab. Saya juga menjawab melalui Al-Quran. Saya kenapa protes gitu? Bukan kalau memang nggak ada saksinya ya berarti nggak ada gitu aja, Pak. Bener nggak? Harusnya Nah, saksi itu, makanya, Pak, Yesus adalah pun manusia. terima firman. Gini, Mbak Pera, karena Yesus terima firman juga nggak ada saksinya, saya nggak protes gitu. Saya hormati jawaban Mikana Tuhan Yesus kepada itu sang saya. firman, dia yang Oh, berarti nggak berfirman. ada saksinya ya? Oh, berarti dengan katanya nggak ada saksinya ya, Pak? Yohanes 17 nomor 8, Yesus terima firman. Siapa saksinya? Tuhan Yesus Jangan- sang firman. Sang firman di situ, firman itu remata Kan di situ dalam bahasa aslinya. Iya, itu tadi udah dijelasin, udah Iya, selesai, nggak usah oke. kamu alihkan. Tentang Yesus udah, Pak. Sekarang Loh, tentang saya tidak Nabi mau Bapak. standar yang Saya sama, gini loh, saya Pak. Pak, kita Udah saya bilang berbicara standar yang Pak, sama saya pakai. Pak Yusuf, saya sih kalau misalnya memang keliru, coba Bapak bilang keliru. Saya mau bilang gini, Pak. Apakah memang benar tidak ada saksi? Kalau dari pernyataan Bapak sih memang tidak ada saksi. Lalu yang kedua, tadi Bapak ada menyebut Jibril. Betul, Pak? Betul ya. Jibril ini kan kalau nggak salah malaikat, betul nggak, Pak? Ya, berarti artinya ini antara Nabi Bapak dan Jibril doang dong berarti ya. Nah, ada 3. Nabi, malaikat Jibril, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Coba saya lihat ayatnya deh, Pak. Kalau memang Yesus kan kalau lagi. Yesus kan Pak, cuma kok 2. jadi ke Yesus lagi? Orang lagi Yesus nanya dan Jibril. Bapa, oke? Hah? Yesus itu Bapak, Pak. Enggak, Hah? saya Yesus buka itu ya, Bapa. Pak. Terus Pak, saya mau lihat Pak bahwa ada 3 di Isra Mi'raj itu, yaitu siapa aja Pak? Jibril, Allah, dan Nabi Bapak. Di mana ayatnya Pak? Hah? Quran surah An-Najm. Apa? Quran surah An-Najm. Itu hadis apa Quran ya Pak? Quran surah An-Najm, oke? Ya. Nah, berarti nggak ada saksinya ya? Yesus terima firman. Baiklah. Kita belum ke topik sana ya Pak. An-Azam berapa Pak? Ini lagu aku buka. Yang 1 sampai 10. Kan Pak ditunjukkan Pak supaya kita enak ya Pak lihatnya ya Pak. Ya udah, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Ya. Baca di situ. bahasa Indonesia, bahasa Nabi Indonesianya aja, Muhammad. Ustaz.
Aduh, bahasa Indonesia. Udah dibilang Al-Quran saya itu bukan bahasa Indonesia. Iya, maksudnya bacakan terjemahan bahasa Indonesianya supaya kami ngerti, kan kami nggak tahu Nah, bahasa inti dari Arab. ayat gini Mbak Kasim itu Mika. gimana Ya sih? kalau Anda Tulisannya gini, bagaimana? maka Tulisannya? dari itu ya Tulisannya kalau gimana, Anda Mika? nggak tahu bahasa Arab, maka dengarkan An jawaban an saya. Kan an kayak gitu. EAJAM ku Anda Iya, jam. Joyce, aduh Joyce. iya QS 53 ayat 1 sampai 10. Itu terjemahannya gimana, Pak? Bukan, Iya. silakan dibaca. Ada terjemahannya. Quran surah 53. Jangan dong nih. Warna. Nah, ada. Terus, Nggak apa-apa, terjemahannya juga kalau memang ada di situ boleh, Pak. Ada di situ. lah, terus itu Atau ya kalau kita lihat atau gini, Boleh, aku bacain. Bapak nggak sensitif kan? Bentar. Sensitif nggak? Qadara'ahu. Ya, gimana? boleh dibacain bahasa terjemahan bahasa Indonesianya nggak Ustadz? Boleh. Nih ya. Kalau boleh aku Ketika Nabi bacain, Pak. Muhammad- Ketemu nih. Ya boleh, baca aja. Biarin aja Ustadz itu yang baca Iya, iya. terjemahan bahasa Indonesianya. Silakan. Ya, silakan. Baik. Nih ya, Mbak Mikana ya. Eh, nih. Saya langsung aja ya. Lalu malaikat Jibril ya Pak auha ila abdihi ma auha. Lalu dia Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad apa yang dia wahyukan. Oke? Ini Nabi Muhammad Di sini ayat satunya waktu di demi perjalanan. bintang. Bentar. Kalau di sini demi bintang tahu. Ya, demi bintang ketika terbenam. Madalla sahibukum, kawanmu Muhammad tidak sesat, tidak keliru. Tahu saya dan tidak berucap pula tentang Al-Quran berdasarkan hawa nafsunya. Terus Al-Quran itu tidak lain kecuali wahyu yang dia sampaikan kepadanya. Ada nggak malaikat Jibril? Yang Belum kan? ngomong siapa, Pak? Ini yang ngomong siapa? Allah Subhanahu wa taala ngomong Kepada langsung siapa? kepada Nabi Muhammad, oke? Itu kata nabinya kan? Nggak ada saksinya kan? Apanya kata nabinya? Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Iya, tapi itu kan setelah dia turun, Nabi ngomong, ini Allah yang ngomong sama aku, kan gitu kan judulnya ini kan? Nah, ini dia langsung terima firman, perintah sholat. Kan kita bahas Iya. Isra Mi'raj. Nabi Iya. Muhammad ya tidak ada perantara Jibril, tapi dia langsung terima wahyu. In Kata huwa Nabi illa Bapak kan? wahyuha. Kata nabinya kan? Al-Quran itu tidak lain Di mana di kecuali wahyu An-Najm yang 1 ayat disampaikan 10 kepadanya. perintah sholat? Nggak, itu bukan perintah sholat loh, Pak. Nah, makanya kalau nggak paham Al-Quran saya nggak usah ngotot. Ini ketika diperintahkan untuk diperjalankan terima wahyu perintah sholat yang kata Anda tadi ketemu Tuhan ya. Ada nggak ketika ketemu Tuhan ini Al-Quran tidak lain kecuali wahyu yang disampaikan kepadanya? Ada malaikat Jibrilnya? Belum. Itu kan menurut nabinya Bapak. Benar apa tidak? Kan Ini cuma Nabi menurut- tahu kan? Itu menurut Betul. Al-Quran, menurut Al-Quran, Iya, bukan menurut Nabi saya. Bapak lah. Ya kan, menurut Nabi Bapak. Benar tidak? Bukan Tidak ada yang tahu. karena udah dibilang in huwa illa wahyu yuha, bukan menurut Nabi tapi menurut Al-Quran firman Allah, oke? Firman Allah itu kan yang disampaikan oleh nabinya Bapak toh. Nah, oke, nah itu jawabannya ya. Udah Di mana jawab. Pak sholatnya, Pak? Saya udah baca sampai ayat 21, 22. Belum ada tentang sholat ini, Pak. Tahu di ayat 4 tadi aja ada nggak malaikat Jibrilnya? Yang tentang sholat, Pak
cuma bilang Ya Nabi itu Musa naik wahyu, itu. wahyu yang disampaikan tentang sholat tanpa perantara, Quran surah An-Najm ayat 4. Makanya buka penjelasannya kenapa ayat itu turun ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj dan terima perintah sholat, oke? Ah, makanya belajar dulu gitu. Iya, aku lagi belajar Pak. Ternyata nggak ada saksinya ya. Jadi ini kata Nabi, dia naik ke atas. Dia Nah, jadi Tuhannya kan berbicara kepada lihat, dia. lihat ke bawah ya. Lihat ke bawah, saksinya malaikat Jibril dan Allah Subhanahu wa taala serta yang mengalami Nabi Muhammad ya. Nah, itu Ayat saksinya. berapa itu Pak? Ayat berapa itu? Oh iya, makanya baca sampai 10 siapa aja oknum yang diceritakan di situ. Oke. Lalu 10 ya. Lalu disampaikannya sebagaimana- wahyu kepada hambanya Muhammad apa yang telah diwahyukan Allah. Ini kata siapa? Ah, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kepada Kepada Nabi Muhammad. lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad. Disampaikannya itu kata Allah kepada Muhammad. Ya langsung. Iya, tapi kan ini menurut nabinya kan Pak, hanya nabinya yang tahu toh Pak. Menurut Nabi, menurut Al-Quran, kok menurut Nabi? Al-Quran Menurut itu isinya Al-Quran. wahyu kan? Nabi. Ah, ini wahyu toh Nah, yang diterima oleh Nabi. Di mana diterimanya? di Sidratul Muntaha. Tuh. Ya, nggak ada saksinya kan Pak? Nah, saksinya malaikat Jibril tuh, ceritanya dengan Allah dengan nabinya 3. Di sini yang ngomong Jibril Pak, bukan Allah kan? Ini Jibril loh. Nah, makanya yang ngomong itu Allah kepada nabinya. Kata nabinya kan? Nah, bukan kata nabinya, kata Allah, kata Quran. Gini Pak, aku datang ke kamu, ya, aku datang ke kamu, ya, lalu kamu sampaikanlah ABCD ke aku. Ini kita berdua nggak ada yang lihat nih. Nah, terus aku turun, aku ngomong ke Mika, Mika, tadi aku ketemu sama Tuhan, dia ngomong ABCD. Nah itu kan hanya aku yang tahu, Mika kan nggak tahu Pak, nggak ada saksi. Mika cuma, oh gitu ya, gitu doang kan, dia berhak untuk percaya atau tidak, kan gitu. Nah, terus perannya Jibril di situ apa Pak kalau gitu? Perannya Jibril membawa Anda. Jibril membawa aku. Ketemu saya. Iya, ketemu kamu. Terus lalu berarti Saya benar ngomong. kan ku bilang, berarti Nabi Bapak ketemu sama Tuhan Bapak, betul nggak? Jadi gini, bukan ketemu tatap muka, bukan. Tetapi dia perintah kalam, oke? Mengkalamkan kepada Nabi Muhammad perintah sholat, oke? Satu ya, mengkalamkan itu seperti apa Pak? Dia berfirman langsung memperdengarkan suara zatnya kepada Rasulullah dan Nabi langsung diberikan pendengaran kemampuan untuk mendengarkan suara Tuhan. Dah? Di sini nggak dibilang dia mendengar Pak? Iya, dijelaskan kayak gitu. Karena kata Yesus nggak ada yang dapat dengar suara Tuhan, nggak ada. Kok jadi Yesus lagi, orang lagi Isra Mizraj Makanya kok? standar Isra yang saya Mizraj bawa nggak ada kan Yesus Pak. Gitu. Nah, ini oke. Jadi gini ya, kalau mau ku baca ya gini kan. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Ada malaikat Muhammad, Jibril. kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Ini yang ngomong siapa? Allah Subhanahu wa taala terus. Kawanmu tidak sesat dan tidak pula keliru. Dia ngomong kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Loh, Bapak gini, demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Katanya nabimu nggak sesat. Dia ngomong ke siapa? Itu ngomong kepada Nabi, yang dimaksud kawan di situ siapa? Kamu yang tahu dong, Pak. Makanya baca terus. Nah, ini ya, demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Kenapa harus ditekankan bahwa nabimu tidak sesat? Emang dia bicara ke siapa ini? Kepada siapa dia ngomong? Kok dia Nabi harus Muhammad, bilang Allah bicara kepada Nabi? Udah, terus baca dulu. Allah bicara kepada Nabi? Kan dia bilang, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Kok Allah bicara begitu kepada siapa Nabi? kawan-kawan Nabi naik? Siapa di situ? Dalam kurung kan Muhammad ini Pak, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dia ngomong, Allah ngomong ke Nabi. Iya, kawannya Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha ketemu Allah itu siapa? Berarti
ada perkiraan Jibril bahwa si nabinya Bapak sesat gitu Pak maksudnya. Bukan karena orang Yahudi dan orang Nasrani itu menentang malaikat Jibril, mereka memusuhi malaikat Jibril. Loh kok udah ada Nasrani Yahudi Isra ini kan Pak? bingung sendiri gitu. Saya jelaskan aja. Makanya Anda kalau mau nanya ya dengarkan jawabannya. Gak usah Anda bantah kalau sudah terjawab gitu. Madalla sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Muhammad tidak sesat gitu. Tidak pula keliru. Oke gini deh Pak. Aku datang ke Bapak ya. Aku datang ke Bapak ya. Terus tiba-tiba Bapak ngomong ke aku. Demi bintang ketika terbenam. Kamu Vera. Kamu Vera. Tidak sesat dan tidak pula keliru. Kenapa Bapak harus ngomong gitu ke aku? Bukan. Kawanmu Pera. Ya, kawanmu Pera tidak pula sesat dan keliru. Berarti dia ngomong ke siapa? Bukan ke aku kan, Pak? Bukan ke Saya Nabi ngomong ke kan? Anda. Kawanmu Pera tidak sesat dan tidak pula keliru. Loh, Pak, ini kan aku anggap Nabi, anggap ya, Bapak Tuhan ya, Bapak Allah. Aku datang ke Bapak. Terus Bapak ngomong gini, demi bintang ya, demi bintang ketika terbenam. Aku kan Vera nih Pak, Nabi. Ya, kawanmu Vera, Nabi Vera tidak sesat dan tidak keliru. Kenapa Allah harus ngomong ke aku? Aku tidak sesat, tidak keliru. Kawanku ini siapa? Berarti yang ngomong ini gini, kawan Anda yang membawa Anda kepada saya siapa? Jibril. Ya udah. Loh, kenapa? Berarti ini omongan ini ngomongannya ke Jibril dong berarti. Berarti ini kan gak ada nabi di sini. Kan berarti aku gini ya, aku Jibril, aku datang ke Bapak ya, ke Allah ya. Gimana pun Anda tetap Pera, yang bawa Anda Jibril dah. Namanya kayak gitu. Kawanmu oke. Terus yang ketiga, dan tidaklah yang diucapkannya Al-Qur'an menurut keinginannya. Ini Allah ngomong ke Nabi Muhammad, oke? Tadi yang kawanmu itu aku juga, ngomong ke aku juga. Ya iya. Loh. Aku kan udah nabi, kok ke aku juga ngomongnya? Aku iya. Nabi. Terus ini yang diajarkan kepadanya oleh Jibril kok ini? Nah, baru ada Jibrilnya kan? Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril. Ini yang ngomong siapa lagi? Oleh Jibril yang sangat kuat. Ya Allah Subhanahu wa taala ngomong. Terus. Jadi kan intinya kayak gini aja ya, dari ayat yang saya sampaikan ada saksinya ketika Nabi Muhammad itu terima wahyu ya waktu Isra Mi'raj gitu. Sebagaimana standar Yesus, oke? Saksinya adalah siapa tadi? Malaikat Jibril, Allah dan Nabi Muhammad 3. Malaikat Jibril, Nabi Muhammad dan Allah. Allah jangan jadi saksi dong Pak. Kenapa? Kata Yesus dua saksi itu udah cukup. Bapak dan aku udah cukup jadi saksi. Kalau di Alkitab bicaranya saksi itu manusia Pak, saksi mata. Nah, terus berarti Yesus nggak ada di sini saksi. Di antara yang 3 ini Allah, Jibril sama Nabi Muhammad yang manusia siapa? Berarti Yesus tidak ada saksinya, terima firman dong kalau manusia. Yesus itu firman. Bapak nggak tahu apa-apa soal Yesus. Saya mau tanya Bapak. Yesus, gini Pak, Bapak jangan ke Yesus. Saya mau tanya. Kalau di Alkitab, Bapak akan lemah Pak. Kalau saya pakai standar Yesus gitu. Kata Yesus bisa, karena Bapak nggak tahu apa-apa tentang Yesus gitu. Ya. Sekarang apa yang Bapak ketahui tentang Yesus? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Kalau bukan manusia, ya nanti tentang Yesus ya. Balik lagi ke sini ya Pak. Kalau manusia menurut Anda, lalu siapa saksinya? Balik lagi ke sini ya Pak. Balik lagi ke sini. Artinya bahwa ini adalah Nabi bertemu dengan malaikat, bertemu dengan Allah, tidak disaksikan manusia satu orang pun. Betul ya Pak? Ya sama, ketika Yesus terima firman sama. Bapak nggak usah langsung gelisah, yang penting kan Bapak bisa jawab. Bukan gelisah, saya pakai standar Yesus. Pokoknya Yesus, Bapak nggak lebih tahu daripada kami. Tentang Yesus biar kami yang jelaskan. Bapak kan bukan anak Yesus, jadi biar kami yang jelaskan. Bapak jelaskan aja tentang Nabi Bapak. Oke Pak, setelah saya baca sampai 20 sekian, nggak ada perintah sholat itu Pak? Ya iya.
Kalau perintah sholatnya Al-Baqarah 43, beda-beda ayatnya. Nggak langsung disusun Al-Quran itu. Ada sebab kenapa ayat itu turun. Ya. Nggak langsung tersusun seperti kitab Anda satu cerita, enggak. Loh, kan dia Isra Mi'raj ini Pak, dia ketemu. Terus kata Bapak Ya tadi udah. perintah sholat, Ya kenapa udah, tiba-tiba? itu perintah sholatnya ada di Al-Baqarah 43. Loh jadi kenapa nggak dijelasin di sini? Berarti dia nerima perintah sholat apa bukan ya Pak? Makanya asbabnya kenapa ayat itu turun, kenapa Anda harus ngerti gitu. Makanya ada ilmu bahas Quran itu nggak sembarangan. Oh perintah sholatnya seperti apa itu Pak? Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dah. Dirikanlah sholat. Berapa kali ada jelas nggak Pak? Bapak 5 kali kan sehari? Nanti sholat berapa kali? Saya tanya dulu standar Yesus terima firman, siapa saksinya? Terima firman. Kenapa Yesus harus terima firman? Tuhan Yesus itu sang firman. Yesus terima firman. Tuhan Itu Yesus kan Kristus karena itu kamu sang salah, Pak. firman. Iya. Jangan mau digiring ke Yesus. Enggak. Saya mau tanya standar yang sama. Anda udah bertanya tentang Al-Quran saya. Si Pak, Nabi Bapak aja manusia kok lari ke Yesus. Standar Pak, yang sekarang Anda gini, gunakan Pak. adalah Kalau mau manusia. membanding, Kayak gitu. Pak Yusuf, kalau Bapak mau membandingkan Tuhan antara Tuhan Anda dengan Tuhan saya Yesus. Kalau Nabi Pak, nggak bisa Bapak bandingkan ceritanya dengan Yesus. Sekarang Nabi Bapak ada di mana? Aku tanya, masuk surga apa enggak? Iya, baik. Nabi saya di Rafiqul A'la. Kalau Yesus kan masih baru di langit gitu. Kasihan Udah amat dikasih Pak. dikasih jadi tahu, iya. jangan Kalau- bandingkan Tuhan kalau Yesus Yesus dengan masih di nabimu. langit. Bentar dulu Ustadz Yusuf. Mbak Mikana, saya mau nanya saksi Yesus terima Enggak, firman. tadi di mana kamu Itu bilang? aja. Di Rofila. Jangan jawab saya Iya. gitu. Tadi di mana? tuh Pak tertulis? Di Nabi Rofila. Bapak. Apa di Rafiqul Rofila? A'la namanya. Tempat yang tertinggi. Di mana Di mana? tertulis? Di atas daripada surga lagi. Di bawah. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Aduh. Udah Di saya mana tanya tertulis? dulu. Bentar dulu. Nanti Mohon saya maaf. Ini tunjukkan satu di ini mana satu aja. tertulis. Ini satu aja Jawab, Ustadz. Silakan dijawab dulu pertanyaan saya. Satu aja, Ustadz. Mohon maaf, Ustadz. Yesus Iya. itu Buktiin dulu Ustadz, buktikan di Iya, mana? buktikan dulu kepada saya. Nah, itu kan Kapan jawab. Yesus terima firman? Tidak jelas Siapa tentang Yesus. saksinya? Oke? Siapa Bapak, saksi? Bentar dulu Yesus terima firman? Ustadz yang terhormat. Iya. Mohon maaf nih, karena baru kali ini saya dengar bahwa nabimu ada di tempat tertinggi dari apa lagi itu? Di itu mana akan tertulis, saya- Ustadz? akan Datanya saya aja langsung jawab, tunjukkan. Oke. Akan saya jawab, akan saya tunjukkan setelah saya menerima jawaban siapa Berarti saksi ada. Yesus terima Berarti firman. Oh, Ada. oke. Ya. Gitu, kan? Jadi gini. Jangan tanya melulu gitu. Ya. Oke? Siapa saksi Yesus terima firman? Bapak nggak bisa jawab Pak semuanya. Kamu kan nggak bisa jawab, sudah terjawab, tapi Anda nggak Isra mampu. Mi'raj katanya perintah sholat. Begitu kita baca iya. nggak ada perintah sholat di Yaitu sini. ayat 43 Al-Baqarah perintah sholat Isra Mi'raj. Oke, udah terjawab ya. Sekarang standar yang Bapak kenapa sama. bawa ayat ini tadi Standar yang Pak? sama saya mau tanyakan ke Yesus di Yohanes 17 nomor 8. Siapa Bukan, kalau saksi bicara Nabi, Yesus Pak, terima firman? Kalau bicara Nabi, Bapak bicara Nabi, nanya Nabi di Kristen. Kalau Iya, mau ngomong Yesus, kalau kita itu harus kan perbandingkan Nabi. dengan Tuhan Bapak gitu loh. Gini, kalau itu kan cuma sekelas Nabi kata Anda. Nah ini saya pertanyakan sekelas yang katanya Tuhan. Siapa terima firman dari mana? Terima Maksudnya biar firman, apple to siapa apple, nanya tentang nabi dan nabi, Tuhan dengan Tuhan kan Tuhan di dalam iman kalian kan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan lebih hebat lagi Nah, katanya. Tuhan Makanya di saya dalam tanyakan iman siapa kami adalah saksi. Tuhan Kristus. Biar apple to apple, nanyanya sama Tuhan dengan Tuhan. Ini yang kita tanya nabi gitu loh, Nabi. Mas. Enggak, Ustadz. Ini Nanya masalah Nabi apple aja to kita. apple, kita nanya tentang masalah saksi, ya. Jadi bukan masalah statusnya bukan, tapi Tapi saksi. kamu kan udah nggak, kamu aja nggak bisa Coba. nunjukin ada saksi. Coba. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku, yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Sekarang saya tanya, siapa saksinya Yesus terima firman siapa? Sekarang sebelum saya jawab, emang Yesus ngomong ke siapa itu? Ke muridnya. Enggak, ayo. Oh.
Katanya kitab-kitabnya baca satu perikop. Di sini Iya, itu ngomong doa siapa Yesus Yesus? untuk murid-muridnya. Ya, kata Yesus ya, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada muridnya. Ya, siapa saksinya? Yesus terima firman. Emangnya tunggu ya, ayat berapa? 8 ya? 8. Ya, jadi di situ dalam bahasa aslinya Yohanes 17 ayat 8 itu kan rema, remata, bukan eipen, ya. Eipen itu berkata-kata, remata itu dia lebih kehendak. Jadi maksudnya kehendak Bapa itu telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah Roh Elohim sendiri yang datang ke dunia. Nah, gitu maksudnya Ustadz. Nah, bukan Sebab Tuhan Yesus itu adalah Sang Firman. Yang saya tanya Loh, saksinya. Yang saya tanya saksinya. Bukan masalah teks aslinya atau apapun, yang saya tanya saksinya siapa? Saksi apa? Yesus terima firman ini sebab segala Yesus firman. itu firman. Yesus itu firman. kan Tuhan Yesus itu Sang Firman. Dia yang berfirman, dia yang berkata-kata. Kan udah dijawab itu. Berarti gini, sebab segala Yesus bentar yang dulu. kau sampaikan kepadaku gitu. Di situ kan remata. Remata saksinya itu siapa? kehendak. Siapa saksinya? Remata, di situ remata. Saksinya siapa? Di situ remata artinya kehendak Bapa ya sudah dinyatakan Mbak dalam Mikana, Tuhan Yesus. Yang namanya wahyu Tuhan itu ada isinya kehendak. Kan Tuhan Yesus itu adalah Sang Firman, dia yang berkata-kata. Dia yang berkata-kata, dia yang berfirman gitu loh. Lihat bahasanya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, Bapa menyampaikan kepada Yesus. Itu Gini aja siapa Ustaz. saksinya? Gini Ustaz, kamu udah gagal paham. Gini, sekarang aku gini. Ustaz, dari hatiku, aku sudah sampaikan kepadamu bahwa aku mengasihi kamu. Lalu kamu tanya, siapa saksinya? Siapa saksinya? Kamu ngomong kamu mengasihi aku dari hatimu. Lah ribet. Ya kamu udah salah Makanya bertanya. ribet Dengar, memang. dengar sekali lagi ya. Dari sekali lagi ya. Standar Pak Ustaz, yang saya gunakan segala ketika Anda bertanya yang kepada dari isi saya, hatiku, ku sampaikan kepadamu bahwa aku mengasihi kamu. Segala yang dari isi hatiku, setelah aku sampaikan kepadamu aku mengasihi kamu. Terus kamu tanya, siapa saksinya? Hatimu menyampaikan. jadi firman ini isi hati Yesus. Loh, ya iya dong, dia kan yang berbicara itu berfirman. Loh. Jadi firman itu apa? Rasukan dia. Udah tanya nabinya di sana. Nabinya di mana? Udah nggak bisa jawab dia karena kan udah kubilang. Ini Mbak Pera, makanya belajar kitab Anda ya. Apa itu? Bukan, kamu kenapa ketawa coba? Kamu kenapa ketawa coba? Kata Yesus ada tertulis. Tunggu, kamu ketawa tadi kenapa? Seolah-olah kamu ada ngerti, tertulis. padahal enggak. Manusia Coba, hidup Pak bukan Ustadz, dari roti bentar. saja. Pak Ustadz, tidak ranahnya kau menjelaskan firman Tuhan. Kau bukan Kristen, kau tidak dipenuhi Roh Kudus. Ketika Iya. kau bertanya, tidak ranahnya. Ketika kami menjawab Yesus Sang Firman, kemudian ketika aku sudah menjelaskan analoginya, Kenapa aku bilang, Mbak Mikana? Kenapa takut gitu di mute? tunggu dulu Pak Ustadz, tidak ranahnya. Bapak sudah melampaui batas. Karena tadi Al-Quran kami tidak ada komplain Anda, kami hanya bertanya. Anda menjawab ya sudah, walaupun nggak masuk. saya nggak saya masuk tidak akal. komplain juga, tidak komplain. Ustadz, dengar dulu Pak Ustadz. Gini itu analoginya. Aku Saya sudah hanya membawakan menyampaikan. ayat yang lain. Gini, Pak Ustadz, Pak Ustadz. Dengar dulu Pak, maaf ya, bentar aja. Aku sudah menyampaikan isi hatiku kepadamu bahwa aku mengasihimu. Kok lu nanya saksi Pak? Kenapa aku bilang begitu? Itu ada semua Pak dalilnya. Karena yang berdiam di dalam Yesus itu ya adalah seluruh kepenuhan kealahan. Rohnya yang bicara Pak. Bapak itu rohnya dia. Semua ada dalilnya. Bapak buka Kolose 2 ayat 9. Jadi ketika aku bicara gini ke kamu, Yusuf, seluruh isi hatiku sudah kusampaikan kepadamu bahwa aku mengasihimu. Terus kamu bilang siapa saksinya?
Itu udah salah pertanyaanmu. Dan di sini bukan ranahnya kamu menjelaskan firman Tuhan karena kamu bukan Kristen. Kamu nggak lebih tahu dari kita dan kamu nggak menerima Roh Kudus. Sekarang kamu kembali lagi di mana Nabi Muhammad itu supaya kawan-kawanmu jelas. Kamu saatnya sekarang menyiarkan keyakinanmu gitu, Pak. Silakan Mika teruskan tanyain apanya nabinya di mana. Iya, silakan. Itu udah sampaikan betul. Jadi Bapak itu kan roh yang ada dalam diri Tuhan Yesus. Kan kita juga punya roh ya, roh insani. Nah, kalau rohnya Tuhan Yesus itu, roh dia sendiri. Makanya kan dia sudah sampaikan kepada murid-muridnya. Kau tanya lagi siapa saksinya? Itu sudah dijelaskan sama Ferawati. Sekarang di mana tertulis bahwa nabimu di mana tadi di tempat tertinggi ya? Saya tanggapi jawabannya. Di mana tertulis? Ya. Di mana tertulis, saudaraku? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi lagi. Udah Pak, ayat tadi aja. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah, bukan dari dalam hati, bukan. Ya. Iya, kan firman itu keluar dari mulut Yesus. Memangnya roh punya mulut? Loh, mulut Yesus kan mau nyampaikan firman kayak kamu tadi. Emangnya rohmu punya tangan sehingga bisa megang remote? Kan yang megang tanganmu, tapi rohmu yang menggerakkan. Firman yang keluar dari mulut Allah. Betul? Iya, dari mulut Yesus kan? Iya, dari mulut Yesus keluar firman. Firman itu dari rohnya. Tulisannya. Loh,